Jadi kan udah tahu nih kawan-kawan nih, Bang Teguh nih siapa nih? Dulu pernah tergabung di Tiket Band. Artinya begini, saya lahir di Tanjung Uban tahun 1960. Tinggalnya sama siapa? Nggak tahu mau tinggal sama siapa. Iya. Dan kamu ikut saya aja mau, nanti kamu jadi gitaris KPJ. Mau lo dong. Badan tahu Kebuang. dengan Udah tempatan. Dan tam tak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kesayangan anak bintang Badan tahu dua. Dengan Pemuda tempatan. dan tam tak tuh. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa spesial. Ini pakai lengkap nih ya. Pakai lengkap. Ini kalau ibarat kos-kosan nih Bang, ada isi-isinya semua nih. Jadi jatah kamar kosnya ya. Kalau makanan 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Pakai daging lagi. Eh, Kita ini ya. Daging lengkapnya. iya. Boleh. Ini kita kenalan dulu kan. Iya. Kan kata orang kan tak kenal juga tak sayang. Nah, jadi kenalan dulu lah ya bang. Itu namanya apa? Bapak dan bapak sama abang. Abang lah, sama-sama Abang lah. Abang. Biar membiayai warna. Kalau sekarang kan lagi musim musik senja nih. Iya. Sekian Bang. Senja ya. Nah kami ini nyata senja udah. Bukan musik aja. Ya, kita kenalan dari yang mana dulu? Bebas. Bapak lupa. Nah, saya dulu senior. Perkenalkan, nama saya lengkapnya sih M. Supriyatna. Saya dipanggil Priyatna, tapi di Surabaya saya dipanggil Pak Pri. Karena saya sudah tua, mungkin saya akan jadi Eyang Priyatna. Tapi bapak ini asli Uban, lahir di Uban. Apa ini? Apa nih? Agak dibuka sedikit lah. Agak dibuka dari awal. Semuanya di unboxing dulu. Betul. Kalau dilihat dari sejarahnya, memang saya adalah putra Uban. Saya bangga sebagai putra Uban dan membuat sesuatu di Surabaya. Ya, artinya begini. Saya lahir di Tanjung Uban tahun 1960. Ya. Kemudian di usia SMP akhir tahun 1976 ya saya melanjutkan SMA-nya di Surabaya. Tapi selama di Tanjung Uban ini saya bermusik dengan musik bocah dulu ya, band bocah dulu di Tanjung Uban dulu ya. Band Pertamina. Band Pertamina, saya tinggal di komplek Pertamina. Jadi dari situ kemudian saya merambah Surabaya. Nah di Surabaya dengan banyak cerita-ceritanya hingga kemudian saya menjadi guru gitar di sana. Jadi saya persingkat aja dulu, nanti bisa detail-detailnya kita. Nah dari guru gitar di sanalah kemudian saya berkiprah dalam hati saya ini dulu kan anak Tanjung Uban. Kenapa dengan kota sebesar ini artinya saya bisa punya kiprah seperti ini? Apakah ini takdir saya atau memang kehendak yang di atas? Enggak lah, itu artinya kita semua hanya ingin membuat yang terbaik untuk di mana kita berada gitu ya. Mungkin kita berada di mana kita lakukan yang terbaik itu aja. Jadi sementara itu dulu perkenalan saya dan mungkin selebihnya bisa dilengkapi dengan
Kalau saya bilang ini adik dari pulau yang sama, Pulau Bintan, dan dia berkiprah begitu hebat di dunia musik sehingga juga menelurkan karya-karya yang luar biasa. Amin. Oke, silakan adik Teguh. Siap kakak. Ini aku kenalin dulu nih. Ya. Halo, saya Teguh Diswanto. Saya ini apa ya sebenarnya? Tambah banyak, saking banyaknya ini bingung. Banyak. Saya putra Tanjung Pinang yang berkiprah musik, berawal dari Surabaya, sempat belajar gitar sama Mas Pri yang akhirnya pindah ke Jogja sekian tahun, ngeband di sana, terus hijrah ke Jakarta sekian tahun yang akhirnya Pulkam ya. Jadi tahun 2015 saya Pulkam dan sekarang ada di Tanjung Uban. Ketemu seorang musisi yang sering saya ketemu di medsos. Sekali ketemu di pesawat. Depan belakang. Ya. Kalau bisa ngobrol, depan belakang. Ternyata musik tuh begitu gitu ya. Iya. Dari musik tuh jadi hal-hal baru banyak. Iya. Betul. Nah, jadi sementara itulah. Nanti tinggal kalian mau nanya apa? Nah, ya. Ini orang berat semua nih sebenarnya ini. Iya, itu nggak dapat. Iya. Iya. Itu ada beberapa tuh. Nah, itu doang. Berat mata memandang, lebih berat lagi bahu memikuli. Iya. Kosong tadi. Ini mau mulai dari mana ini bingung. Iya, itu bingung nih Pak. Kapan dulu, Cok? Coba Pak. Biasanya kan depan dulu. Ya, ini kan Bang Teguh ini kan pada tahu nih kan. Cukuplah pemerintah yang bingung, jangan kalau Jadi kan udah tahu nih kawan-kawan nih, Bang Teguh nih siapa nih? Dulu pernah tergabung di Tiket Band. Ya, ini pionir juga nih musik di untuk wilayah Kepri, Bang. Bisa dikatakan. Iya. Ya kan? Iya. Itu kalau boleh awal cerita dulu, Bang, bisa nyampe ke kalau sekolah dulu dari mana, Bang? Sekolah SMA 2 itu SMA Pinang, ya? tahun 90 setengah semester. Ada ya setengah semester. Bang. Cawu. 4 bulan lah. 4 bulan saya harus pindah sekolah karena 1 dan 2 hal. Akhirnya saya pilih Yogyakarta tahun 90 bulan November, Oktober. Saya berangkat naik kapal laut Silawi ya. ke Yogyakarta. Nyari sekolah di sana kayaknya nggak ada yang menerima. Akhirnya saya ke Surabaya. Baru bisa diterima dan sekolah lah saya di Surabaya. Mulai kenal gitar di Tanjung Pinang udah kenal, cuman di Surabaya sepertinya gitar listrik tuh kok gampang ditemuin gitu. Di kita zaman 90 tuh sulit. Kita mau ngeband tuh nunggu lihat orang kawinan atau orang ngebeng joget dari Tembeling tuh. Nah, baru kita bisa lihat dia main Purple gitu. Nama dia main dangdut. Di tengah jalan break baru dia main Burn ya. Itu orang joget. Tapi di Surabaya begitu mudah. Gitar listrik itu kita datang ke mall besar itu. Iya semua. Wih, serem. Kecil aja kita langsung kan. Iya. Tapi ya memang saya beruntung lah mengambil keputusan untuk berangkat. Ternyata dunia musik itu begitu mudah dapat informasi di Surabaya. Jadi saya terima kasih sama Surabaya itu bisa menginformasikan musik itu melekat di saya yang akhirnya saya putuskan hidup di musik, terutama dari gitar. Itulah yang terus belajar musik di Surabaya 4 tahunan waktu saya pindah ke Jogja. Itu pertanyaan tadi gitu. Iya. Ya takutnya ngelebar-lebar. Kasih alurnya. Ngeband di Jogja, akhirnya saya putuskan harus ke Jakarta sendiri karena band saya mereka tidak memutuskan untuk berangkat ke Jakarta karena persoalan kuliah harus diselesaikan. Yang lain kuliah, Iya. saya kan sudah S3.
Jadi saya harus putuskan, kan maksudnya saya sendiri yang nggak kuliah gitu kan. Ini kalau saya ikutin mereka ini Nggak jalan. berantakan nih saya. Iya. Gitu. Sementara mereka punya ijazah semua. Iya. Akhirnya bubar band itu saya berangkat ke Jakarta, ke Bulungan dengan menjual gitar satu-satunya. Anak saya baru lahir umur Udah nikah. udah nikah. 96 tuh saya nikah, 97 lah lahir, 97 pertengahan saya harus berangkat, disetujui sama istri mengizinkan, tinggal cari ongkosnya waktu itu. Akhirnya gitar lah jadi korban, Fender Blekok Jepang tuh. 750.000 jual, 500 pegang gini, 250 saya berangkat. Masya Allah. Karena zaman itu kereta cuma 4.000. Ekonomi ya. Ekonomi 4.000. Berangkat saya ke Bulungan. Itu sebelum ke Jakarta itu udah tahu tuh mau ke mana dulu. Ke Bulungan. Maksudnya Iya. tempat udah tahu tujuannya, Targetnya. targetnya kemana gitu, udah kawan. Kebetulan 95 saya pernah ke Bulungan. Oh. Ke Bulungan itu jumpa Anto Baret dan kawan-kawan Bulungan, bisa saya pulang. 97 itu berangkat lagi saya ke situ. Bawa tas tuh sampai Jogja sore, Pak. Begitu saya nyampe di situ lagi nyanyi sekarang kan Wapres ya. Dulu tuh namanya Kedai Cakep. Kedai Cakep tuh yang bikin Mas Joko, dia sering main sinetron gitu. Di Bulungan itu ngumpul lah almarhum Rendra di situ, almarhum Mbak Surip. Ya, Indong. Kak Gendong. Kak Gendong. Terus almarhum Alex Komang. Oh iya. Di situ semua. Ngumpul semua di Di mana? situ, di Bulungan. Nomor 2 setelah Ismail Marzuki lah. Oh. Seniman sastra itu banyak di situ. Saya datang ke situ duduk sendiri bawa tas gitu kan. Lagi ngejam tuh, ada band kayak kalian gini kecil. Itu Eki Lamo lagi nyanyi. Eki Lamo, Kedane. terus Yana Rohana lagi main gitar. Sama Indri Lamiri ada nggak lupa tuh. Begitu nyanyi 2-3 lagu, capek si Ian Arwana harus pergi ke kota untuk main reguler. Turun dia, ayo siapa yang mau nge-jamming lagi? Kan itu jamming gitu. Iya. Oh. Gak ada yang naik gitaris, awal main ya kan? Yes. Habis main itu langsung dideketin sama Mas Anto. Anto. Anto Baret yang punya Oh. preman Bulungan, bukan preman lah, dia seniman tapi memang yang Bulungan tuh dia yang megang. Iya. Oh. Kok dari mana? Oh segala macam, tinggal di mana? Nggak ada mas, baru datang dari Jogja. Tinggalnya sama siapa? Nggak tahu mau tinggal sama siapa. Masya Allah, iya. Iya. Dan kamu ikut saya aja mau, nanti kamu jadi gitaris KPJ. Mau lah bang. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Ke rumahnya kasih tempat tinggal, terus ditawarin untuk main di KPJ, terus beliin gitar. Jadi Mas Santo itu orang yang harus saya ucapkan di setiap podcast saya. Iya. Berjasa. Tapi betul pertanyaan si Ivan tuh, abang datang targetnya cuma datang aja, belum ada rencana Gimana? Masya Allah. Tak ada, karena memang saya tipikal orangnya nggak pernah berjalan dari 1, 2, 3, dan 4. 1 tuh kadang-kadang ke 9, 9 nanti mundur lagi ke 2. Dia menyambut takdir. Saya tipikalnya begitu. Saya tipikalnya begitu. Apa yang di depan tuh udah saya pegang. Jalan. Nggak pernah saya bertetata gitu. Jadi terima kasih lah, alhamdulillah saya dapat istri yang menerima saya. Itu dulu ya. Jadi kalau cerita nih gitu. Awalnya Mas Santo Baret itulah yang menerima saya di. Orang yang berjasa lah berarti. Iya. Katakan Bang, ya. Iya, iya. Terus akhirnya bisa gabung ke tiket tuh gimana? 2 tahun di Bulungan itu saya tidur di gelanggang, akhirnya ekonomi makin tidak membaik. Saya putuskan untuk mengirim istri saya pulang ke Filipina. Oh. Kuliahnya udah selesai. Oh enggak, pulang ke Jakarta dulu. Oh, itu saya Jakarta. udah bisa ngekos, saya kirim. Uang. Ya udah dapat udah paten. Paten. Jadi saya dari Jogja itu dia udah selesai kuliah, selesai udah wisuda udah tahun 98 gitu lah. Saya sewa travel, satu travel itu saya sewa, barang-barang saya taruh semua, TV langsung. Pergilah berangkat ke Jakarta. Tiba di Jakarta, sampailah ke kontrakan. Sendiri bini awak kaget kan. Kayak gini kontrakan. Jadi, Ya apa kondisi itu Bang? jadi saya zaman itu karena gajinya kecil gitu ya.
Saya kan waktu itu zaman Rodis ya, saya Rodis ada band, Rodis Club Project, Rodis Bragi, saya Rodis ya tukang angkat alat, jaga alat. Jadi ada satu gudang di tempat teman saya tuh yang nggak disewain, saya sewa. Yang dindingnya tuh dari bambu tuh. Oh iya Pak. Lillahi ta'ala ya. Iya. Terus plafonnya tuh dari poster-poster gitu. Oh, memang gudang lah sebenarnya Gudang. Bang, ya, bukannya kamar gitu. Berapa nih itu? Nggak disewa, tapi kalau Mas Teguh mau terserah lah berapa. Ah udah, yang penting murah kan. Karena dari Jogja, jadi apa deh? Udah paten. Gue datang itu toko lama, udang rumahnya. Nah, bertahan berapa setahun ekonomi nggak membaik, saya pulangkan istri. Saya tetap di Jakarta, atau Opet waktu itu keluar dari gigi baru berapa ya, setahun atau belum nyampe setahun. Opet, Opet nelpon karena dia melihat saya aktif di Rodis kan, karena Jakarta itu penting kalau kita punya posisi kerjaan. Jadi begitu ditanya orang kita enak ngomongnya, walaupun cuma Rodis gitu. Iya. Karena penjelasan itu penting di Jakarta gitu. Kok di mana? Aku di Rodis kerja di band ini. Itu lebih enak gitu. Dan orang langsung percaya gitu sama kita. Itu penting loh. Di Jakarta kalau pesan saya ke adik-adik yang apa di Jakarta ya. Nah, saya waktu itu di Rodis itu masih ya, tugasnya nunggu jaga alat lah. Bagian anak bawang betul lah pokoknya. Orang kemana di hotel mana ya, nunggu alat. Seksi umum lah. Rokok saya beliin, makan. Nah, akhirnya Opet nelpon, wah, bikin band ya katanya. Ya ayo lah, cuman aku nih nggak bayar latihan nih berat kan, gaji tak seberapa nih aku bilang. Aman lah tuh kata Opet kan. Bikinlah band itu. Saya, Arden, Opet nyari drummer udah seleksi, dapatlah Brian. Nyari vokalis termasuk Ian Gasela tuh pernah Seleksi atau pernah. Seleksi. Nah. Sebelum Ian Gasela, sebelum aku masuk tuh Elo. Oh, hello. Elo masih SMA tuh. Nama bandnya Jenderal gitu. Aku belum masuk, ini masih Opet, Arden, Elo. Terus Elo mau nyambung ke sekolah ya. Akhirnya keluar. Nah, bikinlah tiket tadi masuk Ian Gasela, masih gondrong segini. Iya. Masih belum dadam tuh. Lupa. Akhirnya 2 bulan berselang sama Ian ngundurin diri karena si Moldi ajak ngeband di Banjar. Akhirnya dia bikinlah Raja tuh, barengan tuh kan. Iya. Akhirnya dapatlah Aki. Dapat Aki, kita bikin demo 4 bulan, nawarin ke label, Warner, terima, Bulletin terima. Wah, itu memang rezekinya bagus. Nah, rezekinya bagus. Sebentar aja tuh, mungkin malaikat sedih ngeliat perjalanan. Ya, ini apa? Abadilah. Kenapa nama tiket, Pak? Opet yang memberi nama. Waktu itu memang Opet itu tempat kami bertanya lah, karena dia lebih dulu di industri. Dia di gigi, dia banyak link, dia banyak relasi. Akhirnya semua 60-70% kita percayakan ke dia. Keputusan banyak di dia, karena kita kan baru. Jadi tahu kan nih Bang Opet itu siapa? Opet siapa? Jadi pernah gabung orang Pinang mana ya? Orang Pinang yang pernah jadi basisnya Gigi di album berapa ya? Lupa, 2 atau 3 ya? 3 doang. Cuman 1 album ya? Iya, sama Thomas balik lagi ya? Selama Thomas di sekolah ya? Iya, di sekolah. Itu datang mereka di sekolah. Itu ceritanya di tiket tuh. Yang akhirnya album kedua saya mengundurkan diri gitu kan. Album kedua aku mengundurkan diri karena aku merasa kayaknya aku bukan orang panggung. Aku merasa nggak nyaman di panggung, kayaknya ini lebih banyak blow up soal kemasan gitu ya, daripada bikin konsep dan berkarya. Iya, kalau ngeband kan bikin 1 album nggak suka jalan. Nanti tahun depan baru gue bikin lagi, itu bicara kemasan aja, nggak berkarya sebenarnya. Nanti udah bicara kok dikemas, beda di depan, beda di belakang, gitu kan.
ternyata saya baru tahu industri itu seperti itu gitu ya. Yang saya kejar tuh ngeband ternyata begini tuh ngeband rupanya. Nah, akhirnya saya keluar dari tiket. Begitu keluar dari tiket beberapa waktu gitu Opik nelpon, Opik Tomboati dengan kawan saya seperjalanan di Bulungan lah ya. Nah, dia ajak ngeband di tempat Pai karena yang produserin si Pai. Nah, di situ lagi lah apa ya, fase baru dimulai. Pai akhirnya Pai ngajak saya gabung di produksi dia sebagai kenek lah ya. Nah, itu fase baru dimulai. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang penulis setelah kenal dengan Pai, karena Pai itu banyak memberi masukan yang nyata. Dan saya menemukan diri saya di situ. Ternyata saya bukan orang panggung. Tapi abang berani ya, maksudnya itu kan tiket lagi puncak-puncaknya itu abang Pada party saat keluar itu. album kedua kan bang? Iya, berani sama ketidaktahuan itu tipis ya. Ya jelas dia seniman. Iya. Itu keputusan seniman seperti Betul, itu. betul. Jadi nggak berpikir tentang apa namanya popularitas atau Iya. apa. Dia juga berpikir tentang Karya. bagaimana karya jiwanya bisa. Ada yang mendominasi ya, betul kata Mas Budi. Ada yang mendominasi pemikiran pada saat itu. Akhirnya yang hal tadi tak terlihat, Ya. tak terlihat. Iya. Dan beda kalau saya baru ngeband lagi kan ini nih di Elastic baru 3-4 tahun ini. Iya. Sementara jadi produser, arranger itu udah hampir 20 tahun. Jadi kebalik rasanya. Iya pula. Ada orang yang ngeband dulu, baru jadi Iya produser. kan. Kalau aku kebalik. Balik. Ya tadi 1 ke 9, 9 tadi. Jadi Bang Teguh ini juga komposer lagunya BCL ya Bang ya? BCL. juga Ari Lasso, Ari Lasso. Sika, warna bang. Warna. Harusnya nih seketika ngomong gitu lagunya diputar sih sebentar. Oh iya. Itu tugas editor. Tugas editor, dari editor gimana? Editor baru nanti. Jadi kan kelihatan ya. Iya. Ya, nanti muncul. Ini tugasnya edit Silutonga ya. Edit situ kan. Jadi waktu di Surabaya, Bang Teguh pernah berburu sama Sama ya. Apri, iya. Iya, Bang, ya. Bayangin saya orang baru, tapi nama dia langsung terdengar. Waktu itu, Bener, aku susah membayangin ya, maksudnya zaman itu memang Mas Pur ini besar. Lu punya sekolah gitu Pak ya? Oh bukan, saya kerja. Jadi dulu sebenarnya gini, awal mulai ngajar itu sebenarnya hanya sebuah dendam positif aja. Dendam. ada dendam positif, baru dengar nih. Ini bahasa Iya, Ya, jadi gini, ketika saya masa kecil di Tanjung Uban ini ya, kita kan belajar gitar itu kan semuanya otodidak. Iya. Betul. Orang ini dikasih chord ini. Nah, ketika kadang-kadang kita ngelihat orang main ini senior saya main gitar, saya liatin gitu. Sama dia suka disembunyikan, tak boleh dilihat. Tapi dia nyontek. Gitu ya. Jadi saya dulu coba bisa coba chord A, E sama D aja. Ya tiap hari latihan itu aja. Nah satu saat ketika saya lihat dia bermain chord yang aneh ini, apa ya itu? Apa tuh? Saya hafal posisi jarinya ini. Nah itu disembunyikan, blik. Nah itu nggak boleh dilihat, nggak apa-apa. Tapi hari lain saya lihat deh. Duh ketahuan. Natnya itu di sini. Oh B7 itu baru tahu. Namanya B7. Jadi itu satu. Sampai di Surabaya pun ketika saya masih sekolah SMA, saya menemukan hal yang sama. Di sana juga sama. Nggak mau. Oh iya ya? Pelit Ternyata sih. sama aja ya? Pelit orang-orang nggak mau menunjukkan. Jadi seolah-olah itu memang musik itu adalah keahlian yang langka, Iya, ya. iya. Yang mahal itu. Padahal di Surabaya itu bakat-bakat musiknya banyak, tapi nggak mau berbagi. Dalam hati saya nanti suatu saat kalau saya pintar, saya sebar ini. Oh, dari situlah mulai. Nah, dari situ lah ya. Karena itu masih belum ada lagi dorongan lain yang membuat kita tuh jadi tambah bersemangat. Saya masuk di kelompok band ini, ada yang lebih pintar saya digeser. Waduh, menyakitkan itu, luar biasa itu. Jadi pengalaman yang buat saya pikir satu saat kalau saya makanya ketika kelas 2 SMA saya merasa
permainan saya stagnan, walaupun kita punya bakat alam ya, tapi saya perlu ada sesuatu yang real. Saya belajar klasik, belajar klasik gitar. Nah dari situ saya banyak memahami bagaimana tentang not dan sebagainya, teori-teori musik. Saya pelajari 6 buku saya habiskan dalam waktu 2 tahun. Jadi 6 buku itu harus satu buku kan 1 semester ya, 6 bulan harus 3 tahun ya. Saya habiskan dalam 2 tahun. Jadi kerjaan saya itu kalau pulang sekolah itu bukannya kalau teman-teman pulang sekolah SMA main saya pulang ke rumah buka pelajaran sekolah 15 menit latihan gitar, belajar lagi 15 menit. Jadi istirahat saya belajar pelajaran sekolah itu latihan gitar. Nah dari buku-buku klasik itu melatih jari apa dan itu aja selama 2 tahun. Kelebihannya memang saya punya kelebihan dalam bermusik, tapi ada kekurangannya Pak. Saya kuper, kurang pergaulan. Gimana saya kurang pergaulan, agak kaku memang jadi saat itu. Tapi saya harus belajar terus bagaimana bisa merubah ini. Jadi pas lulus SMA ada festival di Malang. Nah saya merebut pada satu di situ. Pulang dari Malang itu saya disuruh ngajar. Oh. Jadi waktu SMA itu kelas 3 itu Udah ngajar? Sudah ngajar klasik. Nah, Aslinya pemain klasik. aslinya pemain band biasa, terus belajar klasik, memperdalam. Nah dari situ analisa tentang musik makin tajam gitu. Nah terus saya ngajar klasik sampai lulus SMA saya ngajar klasik sambil kuliah waktu itu di perkapalan ITS. Saya ambil D3 ITS waktu itu. Lulus dari situ seharusnya saya kerja di kantor kan ya. Jadi ngelamar ini di PT PAL ini. Paling dekat tuh jadi home-bandnya kapal Indonesia. Enggak. Masalahnya perkapalan ini begini. Itu kan kapal servis kapal besar masuk ke tangki. Saya pikir itu saya udah pusing gitu kalau udah gitu. Kalau ngelihat tempat-tempat tinggi saya pusing. Terus saya berpikir terus apalagi ini waktu ada wawancara tentang hasil ya, gaji bulanan ya. Saat itu tuh yang ditawarkan waktu wawancara soal itu gajinya cuma 150.000 tahun sekian ya, tahun 80 ya, 84. Wah, saya baru lahir Gede lah itu. Kita masih gimana tiap? Bemo cuma 25.000, 25 rupiah. Sinego. Gede lah tuh. Nah, jadi 150.000 kalau sarjana sekitar 200 kan ya. Kalau sarjana muda 150. Ada uang beras, ada apa? Kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sedangkan saya waktu ngajar musik yang mulai dari lulus SMA sampai usia sekian itu, usia lulus kuliah itu penghasilan saya sudah mencapai 750. Bingung saya. Gede. Saya bingung. Mau teruskan ke musik, ngajar musik, atau kerja di di PT PAL. Bingung saya. Milih pada. Nah, itu satu keputusan yang harus saya ambil. Mau hidup di musik atau apa. Soalnya ada beberapa cobaan yang cukup mengenangkan jiwa ya. Ketika saya sudah memutuskan hidup di musik sebagai pengajar, saya lihat kalau pagi hari itu orang-orang pada berangkat kantor. Ya kan? Saya main gitar. Itu gimana nih caranya nih? Orang ini kan paradigma aja ya. Iya. Saya main musik, saya latihan gitar. Enaknya apa? Saya jam 12 baru ngajar. Atau jam 12, jam 1 sampai jam 8. Sedangkan yang mereka ngantor dari pagi sampai sore jam 5. Ya. Saya cuma separuh hari aja. Gaji saya bisa lebih dari itu. Jadi waktu itu hitung penghasilan ya. Saya dapatnya sekian, ini sekian. Ini saya harus gimana? Saya ambil alih itu. Jadi tapi saya harus menguatkan diri saya, Pak. Kalau saya cuma dibilang, kamu cuma main gitar, kan remeh sana. Nah, saya pikir ini saya bukan main gitar.
Saya ini bekerja gitar istilahnya. Kalau dia bekerja di kantor supaya menguatkan, wah kita, saya bekerja di dalam musik gitar ini. Jadi saya juga bekerja, jadi nggak merasa down gitu menghadapi semua lingkungan begitu. Dan terus terang satu hal yang membuat saya agak merasa dendam juga begini. Ya ini pengalaman percintaan. Jadi sebelum masuk percaya dulu Pak, kita masuk dulu nih Pak. Jadi ceritanya bagaimana nih Pak? Jadi sebelum cerita yang lebih jauh nih, jadi di Nekja ini ada namanya cendol Nekjai. Wah, ini luar biasa. Ini Pak. Ini minuman sangat islami. Apa gitu Pak? Itu bagaimana? Hijau itu kan warna Islam. Jadi kalau ini ingat cendol, ingat Nekja Pak. Sudah Bang? Ini boleh. Ya. Luar biasa ini. Ini turun temurun nih bang. Oh ya. Ya, mama dari nenek ke mama saya. Wah, ini 3 generasi sudah. Iya. Hebat. Coba, Pak. Entah hari yang lagi panas, kita memang enak cendolnya ya. Luar biasa ya. Ternyata padi juga tuh nih. Jadi bang. Ya, dilanjut. Lanjut. Diringkas saja, ceritanya begini. Secara umum masyarakat saat itu mengatakan, mana ada orang bisa hidup dari musik. Yang saya tahu pedoman saat itu adalah Kus Plus, Panbers, favorit grup. Itu saya rasa itu memang asli musik Indonesia ya. Ya. Jadi real musik asli Indonesia itu kayaknya mereka itulah. Nah, dan saat itu hanya musisi kan hanya itu aja ya. Iya dulu. Nah terus orang-orang tua gitu melihat anak-anak gadisnya kalau dikawin sama pemusik, wah gimana hidupnya? Gitu loh. Nah, Segalanya sama kayak ini. jadi saya mengalami hal yang sama. Ditinggal menikah, ditinggal menikah sama pacar karena orang tuanya tidak pada saya yakin ya saya. Yang tidak apa-apa. Bagi saya nggak masalah, tapi itu jadi sebuah dendam positif lagi. Menguatkan saya terus untuk Membuktikan, Pak, ya, membuktikannya Penuh dengan dendam. ya harus karena ini hidup di dalam musik saat itu berat. Memutuskan diri bermain musik itu berat. Zaman itu berat. Berat, susah. Bayangin nih, semuanya tetangga kiri kanan pada ngantor, saya malah main gitar. Malah kesannya nanti. Jadi akhirnya gini, kalau saya ngajar, saya selalu mengatakan sama murid-murid ya supaya mereka kuat. Kalian jangan bermain ya. Kalau bermain itu tuh ditonton, kalian berlatih. Berlatih itu nanti untuk siap ditonton. Ya. Kalau cuma bermain, ya sudah, main aja. Tanpa ada latihan ya hasilnya tidak akan semaksimal orang yang memang berlatih. Nah, saya itu berlatih terus. Berlatih. Dan hasilnya adalah orang-orang yang dulu menggeser saya kaget. Apalagi setelah saya bisa menghasilkan murid-murid yang hasil dari didikan ya. Sebenarnya gini kok. Saya hanya memberikan satu metode aja bagaimana cara mereka itu bisa berhasil dalam bermain musik gitu. Tapi soal mereka sukses apa tidak itu kan rezekinya yang di atas. Ya. Jadi saya hanya seperti yang dinasihatkan oleh guru saya. Namanya Pak Yusbar Jailani, dia komposer ya, ahli membuat komposisi musik. Jadi kalau ditata begini, ini larinya ke sini, larinya ke sini. Jadi bisa dirancang. Jadi seperti Beethoven itu kalau membuat musik itu cuma duduk di bawah pohon. Oh iya. Dia menulis ini tanpa alat musik. Cukup mungkin dengan suaranya, cukup dengan pemahaman dia tentang suara ya, solfege-nya dia gini atur-atur. Dia di komposisi besar. Nah, jadi si Pak Yusbar mengatakan gini, saya ini hanya membuka tutup botol aja dari anda yang belajar ke saya.
ada kan meledak-ledak sendiri nanti. Salah satu muridnya nggak salah saya, dia bilang, oh di agam itu murid. Oh, dia kan. Ya. Dia bilang waktu kita apa kok bisa gini, dia merendahkan hatinya dengan mengatakan, saya cuma membuka tutup botol aja, caranya tuh begini dan sebagainya, komposisi itu. Nanti biar orang itu berkembang dengan sendirinya. Jadi saya pikir sama aja ketika saya juga menemukan murid, ya saya kasih tahu hal itu. Intinya agar apa? Mereka bisa berkembang sendiri. Walaupun mungkin orang itu cuma belajar sebulan 2 bulan, saya tidak tahu yang didapatkan Teguh dari saya itu apa dulu waktu belajar cuma 2 bulan. Tapi karena dia kan sudah punya komposisi musik. Jalan pulang. Iya, kan Ke rumah. ya, kan dia sudah bisa main musik sebenarnya ya. Iya. Dia waktu itu belajar berdua tuh sama satu temannya. Nah, Banjarmasin. Siapa namanya? Iwan. Iwan. Jadi dia ini berdua les sama temannya itu. Saya ajarkan sesuai prosedur aja yang sudah saya buat, harus begini-begini dulu. Nah, kayaknya mungkin dia sudah cukup paham gitu, makanya dia mungkin nggak terlalu lama. Tapi si Anu itu lumayan agak lama. Siapa tuh? Iwan, agak lama. Jadi si Iwan ini terus satu hari waktu dia lagi les, saya tinggal, saya duduk di luar, saya dengar dia main. Kok lancar ya anak ini? Kali dia memang sudah bisa, saya ingin dia mainnya kiri. Kanan kiri dia. Nah, Kanan kiri, jago man. jadi dia belajar sama saya mainnya kanan, karena kan masih belum lancar. Jadi Jago mainnya. Wih, jago. jadi kiri bang. kanan jadi kan lucu ya. Ini belum lancar nih, jadi saya suruh lancarin. Ketika dia main kiri lancar, saya kaget anak ini. Loh, kok main kiri terus saya masuk? Tidak, kiri kanan. Wah, kamu bisa jadi kayak Michelangelo. Kanan kiri main. Main kiri kanan. Jadi gitar kiri dimain kanan akhirnya. Fixnya itu akhirnya. Jadi senarnya di atas. Iya, Senar satu di atas mainnya. Nah, itu salah satu temannya dia. Jadi saya pikir mungkin hanya apa ya, mungkin Teguh belajar hanya mendapatkan inspirasi sedikit dari saya atau apa untuk terus dia kuat di dalam dunia musik atau apa, saya tidak tahu. Dialah yang paling tahu mengenai dirinya sendiri. Tapi intinya itu. Dan untuk semua murid-murid saya sama aja. Cuma terus lama-lama saya berpikir, ternyata anak Uban ini bisa berkiprah di Surabaya ya. Nah, saya berharap ada anak Uban yang lain yang meneruskan ini. Tadi itu Pak ya? Kalau dendam itu kan untuk spirit saya. Nah, sekarang bayangkan kalau saya tidak diperlakukan seperti itu. Mungkin semuanya tidak ada. Tidak ada, betul. Apapun lah ya, saya pikir makanya saya katakan itu dendam positif lah. Karena saya ingin memberikan efek bahwa saya setelah itu saya harus melakukan sesuatu. Jangan terus sakit hati dong. Kalau sakit hati kan negatif jadinya. Nggak sakit hati, ini memberikan satu spirit. Karena berat loh. Hidup di dunia musik itu saat itu loh ya. Dan sekarang aja orang enak nonton TV, nonton apa, Sekarang semua media musik. udah ada ya. Iya, tapi saat itu Betul. Iya. main begini aja, ditanya aja. Nggak mau jawab ya orang-orang. Jadi pada saat itu Pak, untuk kalau orang tua gimana Pak? Waktu itu support atau gimana pada saat Bapak? Orang tua saya. Iya. Kalau support sih sebenarnya terserah saya aja ya gitu ya. Cuma saat itu ketika saya kuliah di perkapalan, saya bilang saya mau pindah ke IKJ aja deh, saya bilang karena saya di musik gitu. Iya. Tapi orang tua saya bilang simpel aja, selesaikan aja dulu itu, nanti selesai lanjutin ke IKJ. Gitu. Nah masalahnya setelah SMA itu kan saya sudah ngajar sambil kuliah sambil ngajar, sudah hidup mandiri jadi ya. Nah ketika lulus pertanyaannya adalah mau yang penghasilannya segini atau segini. Nah ini diteruskan akhirnya musiknya terus, apalagi terus diajak comeback lagi di dunia musik rock, di dunia musik ya. Nah ya waktu itu karena di Surabaya itu hebohnya musik rock, ya saya mendalami itu terus. Terus Salah sampai satunya siapa sih Pak? Kalau selain anak muridnya? Muridnya, murid Bapak. besar semua. Aduh ya. Banyak banget. Kadang-kadang gini loh. saya itu berat mau mengatakan ini mengklaim ini murid saya, ini murid saya. Iya. Oh, iya Yang juga. pernah lah, yang pernah. Nah, banyak yang pernah, makanya saya itu kan mengklaim juga. Jadi biar orang lain aja yang mengatakan seperti ini aja, jangan saya deh. Ada Piu Padi, Wah, Piu Padi wah. ada Ivan Bumerang, ada Metal. Pugu Pugu ada Kribu. Pugu Kribu, ada B,
Terus ada si Ipung. Lucky Power Metal ya. Lucky Power Metal. Terus Toto Tatu. Ya, Tatu Malang. Enggak, Jember. Terus ada tapi itu nggak, Pitagoras nggak terkenal ya, si Anu. Nggak terkenal. Itu jago banget. Itu malah yang paling jago itu. malah ya Pak. Si Gali sempat nggak ya? Gali Nggak. nggak ya? Di mana dia sekarang? Gali kayaknya balik Makassar ya. Oh, jadi orang Makassar. Nah zamannya Gali itu ada gitaris jago. Oh. Andra tuh masih megangin bawain punya Gali, masang efek Andra. Gali malah. Andra Dewa. Iya Andra Dewa. Era-era Nah, itu. kalau tahu Pak Apri di Surabaya dulu kuliah Surabaya. Iya. Ya begini jalan. Saya cuma berharap gini aja, mungkin Pagi Uban ini bisa lebih, atau Pulau Bintang. Iya. Pulau Bintang ini bisa lebih, karena waktu saya ngeband di Surabaya itu drummer saya itu dari Tanjung Pinang ya, si Iya, Yuril almarhum. Yuri Yang almarhum Andi ya. Yuril Ayunir, Andi Ayunir, Ari Ayunir, ada anak tiga yang cewek satu ya. Ari itu Kalau kecil. potret. Drummer. Kalau Andi Ayunir itu Andi Ayunir synthesizer, profesor synthesizer. ya Iya, iya. Almarhum. meninggal. Dia SMP 1 dulu di sini. Oh iya. Nah Yuril itu kakaknya paling tua. Itu teman saya ngeband di Rasio. Dari Rasio itu orangnya orang Sumatera semuanya. Si pemain bassnya itu Roval namanya. Itu dari Padang. Adiknya si Lulu pemain keyboard itu lulusan Inggris itu, piano. Dia seniman lah, keluarga seniman. Lah, pada saat saya sering berlatih tahun 87 ya, 86, saya berlatih di rumah Roval ngeband kita. Itu si Dani itu masih bawa tas kecil belajar ke mamanya Roval, mamanya Lulu yang keyboard itu. Belajar piano. Ya lucu sih Dani itu masih kayak gitu. Jadi kalau menurut aku Mas Pri ini punya andil besar untuk Surabaya di era 80 sampai 90. Punya andil besar menurut aku, karena rock begitu diagungkan trendsetter, mereka harus bisa bermain rock dengan baik, terutama gitar ya. Gitar itu mewakili dalam musik rock. Nah lari ke mencari seorang guru, dan di situ Mas Pri mungkin cukup andil besar. Banyak sih sekolah musik gitu ya, tapi banyak yang murid ke situ yang berhasil secara industri. Jadi sebenarnya yang sukses, yang dikenal sekarang seperti Ivan dan sebagainya, kalau dari sisi teknik bermain musik, mereka mungkin adalah orang-orang yang kalah dalam festival yang diadakan di Surabaya itu, festival rock itu kan, Lox Label kan terkenal. Itu adalah orang-orang yang kalah. Saya mengamati Bumerang itu dulu nama bandnya apa ya? LA. Ya sebelum LA kan ada lagi. Itu adalah band-band yang kalah festival. Lox Label. Juga siapa tuh, Jamrud juga, Slam juga, Dewa juga. Itu semua adalah band-band yang kalah di festival. Ya. Saya pikir kalau formatnya Lock itu bagus ya, pasti mereka akan menelurkan band-band dengan karya yang original. Ternyata saya lihat band-band pemenangnya memang pemain gitar itu jagoan semuanya, seperti Alpamas, Grace Rock ya. Hebat-hebat itu semuanya, Adi Metal, Power Metal dan sebagainya. Itu adalah band-band panggung yang perkasa lah di panggung itu. Tapi di industrinya kedengaran yang kalah ini loh. Slang berkibar, Dewa berkibar, Jamrud berkibar. Tapi kayak Indonesia Idol yang juara satu malah justru nggak ada kalau sekarang mah. Maksudnya yang dulu tuh, yang juara justru yang runner up-nya yang lebih terkenal ya kan. Ya itulah, jadi mungkin mengeksplorasi musik itu ini mungkin bisa diambil contoh. Andra itu
jago banget bandnya di saat sebelum dia ya. Tapi saya tidak tahu itu memang takdir atau memang dia punya strategi. Dia kan main sama Dhani. Dhani itu komposer. Nular. Nah, nular. Pertama nular, kedua ngikut adunya apa? Ngikut Bau parfumnya Iya. enak lah ya. Kena. Ikut dia. Dia shredder tapi bersembunyi dulu. Dia seorang pemain yang hebat, dia bersembunyi di balik Dhani. Nah, ini strategi yang bagus saya rasa. Karena apa? Banyak gitaris-gitaris yang shredder itu egonya tinggi banget. Dia pengen start di awal, dia harus sudah mau diakui. Kalau Andra tidak, cerdik dia. Dia ikut aja apa maunya Dhani ya. Hanya sekedar menceling aja sudah cukup, nggak masalah. Itu saya pernah hadir di dalam sebuah dalam kliniknya Billy Sheehan waktu di Surabaya. Dia bilang, dia tunjukkan solo gitar, solo bassnya dia. Mulai dari setengah jam lebih dia bermain. Lebih lama dari Van Halen. Van Halen album Guitar Night itu kan dia solo gitar. Lama itu. Tapi ini lebih lama. Dia tunjukkan mainnya dia yang mulai begini, segala macam. Gitar gini dibalik gitu. Dia bilang, yang ini nggak akan menghasilkan uang buat aku. Yang menghasilkan uang itu cuma dari fret 1 sampai fret 4. Iya. Nah, ini loh yang menghasilkan uang. Nah, Di satu jari. ya. Yang penting nge-groove aja, soul aja, jadi sudah. Nah, itu sih siapa? Nasihat dari Billy Sheehan. Itu harusnya melek di anak-anak Jawa Timur. Ya karena anak Surabaya. Karena mungkin dia tetap aja ego di Jawa. Lah, hebatnya si Andra itu di situ. Karena persoalannya mereka memikirkan soal Gajah Mada. Gajah Mada. Karena Gajah Mada itu dari Mojokerto, mungkin jadi harus. Nah, jadi si Andra itu sampailah di puncak. Nah, ketika dia sampai di puncak, dia bangun apa grup apa tuh yang The baru? Backbone. Baru dia tunjukkan anunya dia itu keren itu. Saya pikir ini cerdik anak ini, bagus ini. Apapun itulah dia, Iya. Andra. Harusnya seperti itu tuh musisi atau buat lagu macam ini, macam Mr. Big. Lagunya manis, tapi tidak melupakan permainan ya Mr. Big ya bagus anunya. Ya mungkin ini lebih jago nih soal apa namanya, soal selera industri karena ya di situ. 20 tahun dari mana? Kalau saya pemberontak, 20 tahun ya. kalau saya pemberontak, saya artinya mungkin tadi termasuk salah satu itu ada dendam positif ya. Jadi saya tidak pernah masuk di dalam jalur-jalur yang itu. Saya ada selalu di kontra. Saya ingin membuat sesuatu yang itu hanya lahir dari diri saya. Kadang-kadang kalau membuat musik, saya tidak memainkan, saya hanya memainkan satu chord. Terus saya alihkan aja ke chord yang lain. Saya mau lihat apa bisikan nada apa yang keluar dari suasana akord yang saya buat. Nah, dari situ kadang-kadang ya saya tidak tahu itu populer apa tidak. Ya nggak apa-apa karena itu adalah hasil dari bahkan kadang-kadang lewat mimpi. Lucu, saya sering kali saya mengalami itu. Saya lagi tidur mimpi, tiba-tiba saya ngeband sama Padi gitu. Aneh, ngeband sama Piu. Terus saya bangun, loh, tapi kayaknya Piu nggak punya lagu ini deh. Gabah berarti. Hah? Nggak tahu. Terus akhirnya, wah jangan-jangan ini mungkin ada ide baru buat saya. Saya ambil langsung saya rekam. Spiritnya. Nggak apa-apa, saya cuma dapatkan verse-nya atau saya dapatkan chorusnya, nggak apa-apa. Bagi saya itu adalah satu pancingan. Sering kali saya ngalamin gitu, tiba-tiba lagi tidur ada nada-nada gitu. Asik ya guys, coba saya rekam aja. Tidak saya explore saat itu, nanti saat lain. Atau nanti didengar beberapa hari kemudian atau minggu kemudian dilihat hasilnya. Wah, hasil minggu lalu itu begini ya. Kalau saya begitu, kadang-kadang saya membuat lagu hanya dari sebuah ketukan begini aja bisa. Nah, nada apa yang keluar dari nada-nada yang begini? Karena saya tidak mau terpengaruh oleh
apa yang saya dengar itu. Karena terlalu banyak yang saya dengar dulu itu musik itu. Saya sampai ngoleksi sekitar 100 lebih lagu untuk memainkan musik rock atau apa. Itu sangat mempengaruhi. Akhirnya saya lupakan main. Artinya nggak saya dengar lagi. Itu aja masih terpengaruh kok. Jangan kali itu saya coba belajar. Tapi buat kalau lagu. bagian itu Mas kayaknya harus diikhlaskan gitu. Maksudnya? Karena kita tidak mungkin tidak terpengaruh. Oh iya pasti. Karena kita ya. sudah terlahir di dunia yang penuh Betul, dengan betul. Jadi kalau terinfluence, Iya. harus juga sama, ya udah Pasti. ikhlas aja. Jadi tidak usah diperdebatkan gitu, maksudnya percuma gitu. Kalau menurut aku gitu. Iya. Begini, saya juga mengakui itu karena begini ya. Seorang bayi lahir ya. Kalau dia mau dibilang original, ada bayi lahir, biarkan aja sama ibunya hidup di hutan, jangan dengarkan musik, jangan dengarkan apa-apa. Biar dia hidup sana. Sudah itu kasih gitar. Tiba-tiba jago. Bisa nggak dia? Nah itu baru. Kalau dia jago, nah itu original dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Tiba-tiba main lagu Yellow gitu. Jadi gini, saya pernah buat lagu, tiba-tiba lagu ini asik ini. Saya coba, terus saya rekam, terus saya tunjukkan sama teman saya, coba lagu ini deh. Duh, waktu itu saya punya murid cewek, saya suruh dia mainkan lagu ini. Dia bilang, loh lagu ini kayak lagunya Lanuna. Lanuna. Apa judul apa itu? Kau Sepenggal bukanlah hati. yang terakhir. Itu kisah. Apa satu label sama aku. Masa sih? Terus saya cari lagunya. Oh iya ya, agak mirip ya. Walaupun iramanya beda ya. Saya batalin. Saya gak mau. Nah, jadi sampai seperti itu. Memang resikonya begini. Ketika saya mencoba memainkan lagu dengan apa yang kata orang aneh. Kata orang-orang aneh. Kan buat down kita. Membuat kita down. Tiba-tiba era originalitas itu muncul apa? Ketika YouTube merajai medsos ya dunia. Itu kan bebas. Kita melempar lagu apa aja bebas. Tinggal Allah aja mengizinkan apa enggak. Kamu ngetop tidak ada lagu ini. Sudah. Itu urusan, artinya eksplorasi diri sudah saya keluarkan semuanya. Nah, selebihnya soal popularitas biar itu urusan. Saya pikir ya, sederhana. Nah, dia sudah melaksanakan ini. Alhamdulillah. Bang Tuku balik tadi 2015 udah balik sini bang? 2015 awal Saya kira baru-baru ini kan lama ya bang balik. sudah dideportasi. Kalau ikut yang Bang Pai tadi berapa lama? 2003 sampai 2010 lah. Enggak lah, sebentar ikut Pak itu secara kerjaan cuman 2 tahun. Oh. Akhirnya saya harus bikin studio sendiri. Oh iya. Nah, bikin studio sendiri di Dharma Wangsa di Kirai, Di Jakarta. Jakarta. Makanya Pak itu karena di komunitas Pak itu kita yang lettingan aku tuh masih bercokol di situ. Saya berpikir tidak mungkin selamanya saya harus ngetek terus ke Pai. Jadi saya merasa walaupun ilmunya baru cuma dapat percikan dari kembang api itu, saya cuma dapat percikan Pai lah. Tak sebab ilmunya banyak tapi saya belum mampu ngambil semua gitu ya. Tapi cukup untuk saya bikin kedai sendiri lah, saya bikin studio karena saya udah jadi dulu tuh kan Pai yang bawa saya ke semua label. Begitu dia tarik ke saya, udah kau ikut aku aja dia bilang. Saya dibawa ke Warner, dibawa ke Trinity, dibawa ke Sony, dibawa kemana sama Pai, dikenalin, Pak ini ada namanya Teguh ini. Itulah Pai itu udah kayak guru saya, teman saya, abang saya juga. Ketika sudah kenal semua, udah kalau dia udah kenal, udah kau jalan sendiri bawa lagu. Itulah Pai. Jadi saya bawa lagu keliling, akhirnya dari sekian ratus lagu akhirnya tembus juga gitu kan. Iya. Ratusan juga saya buat lagu baru tembus gitu. Tembus. Ternyata tuh begitu tembus lagu yang gak kepake lama tuh kepake lagi akhirnya. Malah. Karena ada soal brand di situ, soal kepercayaan. Iya. Jadi bukan soal lagu itu tak enak, kadang soal Iya. jodoh tak jodoh Momen juga. yang pas. Momen tak pas. Jadi memang Dipa itu cuma 2 tahun lah, 2 tahun. Akhirnya saya punya studio sendiri. Oh, karena dikontrak Aquarius secara eksklusif. Oh. Jadi akhirnya apa tuh bang? songwriter.
Kan di Aquarius itu kan zaman itu Sony bikin kontrak eksklusif terhadap songwriter. Ada Dani, ada Meli di situ, ada Iya. Oh, termasuk lah. termasuk aku, ada Baby, iya. ada Sandy Canester. Oh. Nah itu akhirnya aku minta uang untuk produksi infrastruktur. Iya, studio. Kau udah kontrak aku nggak bisa jual kemana-mana selain ke engkau. Iya. Dan kau yang berhak menjual punya aku ke tempat lain. Jadi misalnya Sony mau pesan lagu, dia mintanya ke Aquarius. Oh, gitu. Nah, lewat Aquarius dulu eksklusif kan. Ada imbal balik ya. Nah, jadi Aquarius memberikan aku advance untuk produksi, advance untuk infrastruktur. Aku harus punya studio, aku harus bikin lagu 1 tahun 10. Itu kontrak nggak? Kontrak. Sampai berapa tahun? 14 tahun. Sampai sekarang masih? Sampai jadi per 3 tahun nambah, per 3 tahun. Oh, per 3 tahun. Tiap 3 tahun habis kita dapat advance, tiap 3 tahun habis kita dapat. Oh, gitu. Sampai sekarang, Bang? Oh enggak, 2019 habis. Habis selesai itu. Habis selesai. Jadi sekarang nih aku udah bisa jual ke lagu kemana-mana aja. Kalau itu susah, nggak bisa. Tapi ada sisi baik, sisi buruk. Dani keluar karena dia merasa aku mampu bikin sendiri. Dia mampu bikin jaringan ke seluruh Indonesia dengan kapasitas dia. Aku nggak mungkin gitu. Iya. Jadi masing-masing harus tahu kapasitas saja gitu. Jadi baik untuk Dani belum tentu baik untuk aku. Iya. Si songwriter ini harus pandai-pandai melihat situasi. Kontrak-kontrak tertentu itu beda-beda dengan brand, kan brand ini beda-beda nih. Dani bisa berkeluar banyak dengan kapasitas dia yang kuat dan dia mampu memproduksi itu dengan baik. Dia bisa lebih dulu di depan gitu. Kalau kayak kita yang istilahnya cuman pelengkap penderita nih ya kan, jadi ya harap maklum, sabar, banyak nerimo ya kan, paling ya mata agak cekung sedikit lah ya kan. Itu kenapa Bang mata cukup? Banyak Bang, nggak ada. 10 lagu 1 tahun, Bang? Setahun kontraknya, tapi ternyata tidak. Jadi aku bikin 1 lagu pun tak apa-apa. Karena nilai jual 1 lagu itu sudah menutupi sepenuhnya. Iya. Kalau dia ngetop, wah. Nah, kalau betulan lagu Kecewa itu sampai hari ini tuh Masih. lagu yang pandai mencari uangnya sendiri. Mana cari uang sendiri, Bang? Lagunya cari uang Sendiri. Walaupun tak banyak, tapi alhamdulillah. Kalau dulu kan orang buat hits dalam album itu hampir semuanya enak ya lagu. Iya. Gak tahu kok tiba-tiba ada tren cukup 1 lagu aja yang enak, yang lain nggak pelengkap aja. Itu ada dulu ada seperti itu gimana? Iya, dulu awalnya itu karena perpindahan antara digital dan Transisi. fisik. Musik. Nah, yang akhirnya fisik itu tidak ada lagi, biaya produksi jauh lebih ringan, Iya. dan cukup 1 single mereka sudah bisa ada di etalase. Dulu kan etalase itu harus 1 album. Sekarang, ya, kalau menurut aku faktor digitalisasi. Semua itu banyak berubah dari sisi marketing, terutama marketing itu digitalisasi. Semuanya packaging berubah total. Era ya, jadi era 80 aku nggak ikut, 90 aku ikut sampai 2000 mirip. 2002 itu mulai digitalisasi, mulai antara perusahaan rekaman mau pakai analog sama digital tuh 2002 tuh mulai bergejolak. Tapi Ahmad Dhani itu begitu istimewa ya. Hampir semua lagunya enak. Sama seperti Kus Plus, hampir semua lagu enak. Panbers, hampir semua lagu enak. Tapi setelah era itu kan mulai surut, mulai hanya 1-2 lagu jadi andalan, misalnya kayak albumnya siapa tuh Deddy Dukun atau siapa. Sampai ada istilah wah cukup 1-2 lagu aja lah yang enak, yang lain itu pelengkap aja. Tapi ketika Dhani muncul, lagunya habis semuanya enak. Iya. Apa brilian sekali nih pikirnya. Ya kalau Dhani itu, kalau orang bule bilang apa tuh bahasanya? The right man in the right place. Wes. Itulah tuh. Kalau menurut aku salah satu musisi yang mungkin munculnya 100 tahun sekali belum tentu ada. Bagi aku ya, karena aku tahu merasakan begitu sulitnya di dunia industri. Tapi Dhani bisa mematahkan Pepatah itu. mematahkan sistem-sistem yang hampir lama tak tergoyahkan, dan itu dari sistem royalty perform dia teriakan,
soal apa ya? Jadi aku hanya melihat sisi-sisi yang dulu tak terpatahkan akhirnya terpatahkan gitu. Kalau dari keberlianan itu mungkin tiap dekade punya musisi sendiri lah. Jadi Dukun dengan dekade 80-nya muncul dan Krisye dan punya masa sendiri-sendiri, waktu sendiri-sendiri. Ya. Guru Soekarno Putra ya. Yang nggak pernah mati kan karyanya gitu. Karyanya menembus waktu lah, mau sampai kapanpun dia tetap tembus gitu. Ya. Si Ebit Jadi ya. oknumnya ya ada batasnya kan, ada dekadenya. Gitu. Bang, dari sebanyak lagu-lagu abang nih yang mewakili apa ya, yang kesan lah dari Ini aku banget gitu. Iya. Itu lagu yang mana tuh bang? Untuk yang ke artis-artis ini lah, mewakili. Mungkin begini ya, penjelasannya gimana ya? Berkarya itu dalam bermusik, bagi aku nih, dia seperti sholat dalam beragama. Dia wajib. Kalau bagi aku, karena dalam karya itu aku akan menemukan fase-fase baru gitu dalam hidup. Jadi musik itu bagi aku hanyalah baju. Dia bukan prioritas lagi dalam hidup aku. Itu sebagai kewajiban. Bukan kewajiban tadi ya. Gimana ya penjelasannya? Maksudnya tidak ada karya yang spesial bagi aku. Karena aku menjalani itu karena itu tanggung jawab aku sebagai musisi aja. Kalau tiba-tiba itu enak sampai pesannya, kalian ternyata lagi kecewa, banyak yang sampai pesannya mereka nerima, ya aku senang aja gitu. Tapi nggak ada pengkhususan. Semuanya bagus, semuanya penuh perjuangan, semuanya dengan situasi yang berbeda. Jadi nggak ada yang paling spesial dan ya karena aku anggap hanya satu pintu aja dalam hidup gitu loh. Musik tuh hanya untuk aku berjalan gitu loh, bukan segala-galanya gitu. Aku anak band nih, celana harus gini ya, nggak ada gitu. Aku idolanya ini, tak ada. Jadi musik tuh pintu masuk aku untuk mengenal spiritual menurut aku. Jadi bukan hal yang harus kita agungkan berlebihan juga. Biasa aja. Mungkin ada dengan kata lain gini loh. Ada seorang ingin punya mata pencaharian, tapi dia bingung mau kerja apa. Sampai ada yang mengatakan ini, buat aja sesuatu, terus misalkan mau buat kue, mau buat jual ini, jual itu, duduk aja di pinggir jalan. Nanti Allah yang carikan pembeli buat kamu. Bisa jadi. Itu lain kan. Ya. Prioritasnya kan bukan ke penjualnya, Iya. tapi kan ke Allah tadi. Analoginya bisa kurang lebih. Bisa kena ya. Apalagi dalam musik dia bisa bertausiah secara tersamar dengan kalimat-kalimat yang bagaimana gitu ya, yang kadang-kadang bisa membuat orang mungkin bisa tersentuh atau dapat kena. hidayah. Iya. Apalagi benar-benar lagu misal macam siapa tuh, macam Opi ya, Oke. dengan lagu yang lirik biasa pun sebenarnya kalau itu benar-benar tajam masuk, kita nggak butuh semua orang yang mendengar semua dapat hidayah. 1-2 aja sudah merupakan pahala besar buat kita. Iya kan? Itu dari situ. Belum lagi dari sisi irama musiknya. Irama musik atau nada musik yang menyentuh, ya. Itu juga bisa membuat orang tiba-tiba, saya banyak merasakan hal itu, tiba-tiba merasakan kebesaran Allah dari sini. Hanya dengan dari nada musik gitu. Dan sekarang kita bayangkan, musik klasik dulu masih ada kalimatnya. Tapi nadanya begitu mengalir. Iya. Mengalir. Kadang-kadang saya tuh ngelihat bacaan Al-Qur'an tuh sama not balok. Kok hampir sama ya? Mirip ya. Sama tiangnya ada hubungan ini. Bahkan saya bisa ini, setelah saya belajar tajwid ya, ternyata dia ada panjang sekian, pendek sekian ya kan? Iya. Sama not balok tuh gitu. Not balok itu panjang pendek. Jadi saya pernah eksperimen surat ini ya, Al-Ikhlas kan pendek ya. Iya. Saya buatkan ketukannya sesuai dengan tajwidnya, dapat nada.
Dapat ini, ritmisnya dapat. Iya. Tinggal nadanya kita olah, tembus. Saya banyak bereksperimen dengan cara seperti itu. Jadi musik saya original. Makanya saya kalau mencipta lagu tuh saya nggak mau memulai dengan misalkan ada, itu sering terjadi rekayasa. Contoh lagu Semut Hitam ya. Itu kan ngambil dari lagunya. Genesis ya. Bukan. Semut Hitam tuh lagunya ini. David Lee Roth itu loh. David Lee Roth Band. Itu kentara sekali gitu. Sampai kritik saya itu apa? Daripada saya dengar lagu Semut Hitam, mendingan saya dengar lagu aslinya. Gitu. Jadi banyak girl band juga, atau bahkan Dhani pun melakukan hal yang sama seperti itu. Oh iya, lagu ada yang namanya. Tapi memang Dia mengakuinya. dijamin familiar memang. Karena apa? Kalau Dhani dia beli. Dibeli, ya. Lagu itu sudah terdengar, gitu. Nada itu sudah familiar. Jadi Iya. ketika ditampilkan dengan suasana yang berbeda, orang masih gampang. Itu salah satu strateginya dia. Karena saya sifatnya eksplorasi, saya nggak pakai cara itu. Saya pakai cara lain. Cara apa ya? Mungkin salah satunya itu. Salah satunya ini, hanya dengan nada ketukan begini saya bisa membuat irama, saya membuat apa, atau hanya dengan memainkan akord begini yang misalkan banyak orang kan melakukan chordnya seperti ini, progress chordnya begini, dia melupakan lagu aslinya, dia memulai dengan lagu baru caranya dia. Habis itu belagu lagi. Belagu itu beratnya di situ. Caranya seperti itu. Ya tapi enggak apa-apa, itu hak setiap seniman ya. Seperti itulah kualitas. Nah, kita berada di mana? Ya terserah masing-masing. Sama dengan, jadi istilahnya samanya kayak tadi. Duduklah di pinggir jalan, buat kue atau buat apa, nanti Allah yang ngasih pembelinya. Udah, gitu aja. Sama lah, jadi Teguh itu filosofinya sudah tinggi tuh. Dia menyerahkan Allah yang akan mengatur hidupnya. Ya, karena untuk kalau membeli lagu-lagu jadi tidak yakin besok nggak makan tuh dah bahaya. Udah kafir. Yang nggak percaya sama Allah. Nah, ada tepuk tangan tuh bang, ada tandain tuh. Baterai itu. Bang, nih sebelum kita tutup, yang paling penting sih, kalau menurut abang, apalah nasihat untuk Pak Pri, Bang Teguh, untuk kawan-kawan yang Adiuban dan Bintan lah, dari Pinang ya, nasihat-nasihatnya kira-kira, mungkin kan abang udah lama balik di sini, lihatlah kendala-kendala kita di lapangan, mungkin ada nasihat-nasihatnya, karena untuk Yuban ini memang kami baru nak runtuh kali dari baring baru nak runtuh, belum sempat jalan baru Baru belajar telungkup. baru jalan tungkup. Mereng-mereng masih. Biar kami itu tidak buang waktu, buang tenaga dengan hal yang sia-sia gitu. Ya. Ya kalau mungkin terbagi beberapa situasi dan kondisi. Bagi mereka yang sudah memutuskan ingin lebih banyak waktu hidupnya di musik, walaupun aku kurang setuju bilang total nggak total sih, itu kurang setuju karena zaman ini bukan zaman tahun 80. Begitu banyak pilihan dan begitu banyak cara untuk menghidupin hidup gitu ya. Jadi kalau mereka sudah memutuskan ingin lebih banyak waktunya di musik itu bagi aku secara industri cuma dua hal, konsisten dan eksistensi. Dua itu aja dipegang. Ketika kamu ingin konsisten dan eksistensi, penuhilah kebutuhannya. Sebagai gitaris ya piawailah bermain gitar dengan baik. Setelah dia piawai, sadarlah bahwa kapasitas kemampuan dirinya itu yang layak untuk di gitar yang pas dia temuin itu lebih baik daripada dia main akrobatik. Dia menemukan misalnya aku lebih cocok jadi begini nih di gitar, selalu aja keluar hal-hal baik, hal keren dari gitar ini ketika aku begini, itu terusin deh. Daripada dia ngejar yang bukan dirinya gitu ya. Itu kalau ya bagi mereka yang musik itu hanya sekedar buat meramaikan atau paling tidak membackup kawan-kawannya yang sudah total di musik, ya sering-sering berdiskusi aja karena musik itu penuh dengan kolaborasi.
penyatuan sebuah ide, penyatuan sebuah warna, penyatuan sebuah notasi. Jadi harus punya hubungan baik dengan otak yang lain. Itu harus dijaga. Ya itu aja baiknya. Karena daerah kita ini kecil, tabrakan di pasar langsung tahu siapa yang nabrak. Jadi susah, mau cuek-cuek itu susah juga gitu kan. Jadi itu ya kira-kira. Lanjut Pak Pri. Ya, saya menyarankan atau memberikan sebuah mungkin wejangan. Ketika saya sampai di Surabaya, saya sekolah kelas 1 itu guru bahasa Indonesianya nanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Riau, Kepulauan Pulau Bintan." Dia kata, "Loh, itu pusat bahasa Indonesia itu dari situ." Raja Ali Haji. Oh iya, guru bahasa soalnya Pak ya? Ya, ibu bahasa Indonesia itu dari Pulau Bintan. Gurindam 12. Coba. Saya bangganya dengan itu. Memang terkait ada di pelajaran kan bahasa itu ada. Saya bangga sekali. Artinya apa? Apalagi saya menyadari begini. Begitu banyaknya seniman-seniman Sumatera pada saat awal-awal 70-an. musik di Indonesia. Memegang Iya, Sumatera. Padang itu banyak. Jawa mana? Jadi saya pikir ini sebuah kebanggaan. Lah terus Yang megang industri lah ya. Ya. 60-70 itu yang megang Ya. industri Sumatera. Jadi sampai sekarang pun ada, kemarin saya melihat ada yang menyatakan yang membuat Indonesia ini bersatu secara bahasa, ya bahasa Indonesia yang asalnya dari Pulau Bintan. Coba. Artinya apa dari situ? Bukannya saya mau kedaerahan ya. Ayolah bangkit anak-anak Bintan ini. Jadi orang yang besar jadi orang yang bermanfaat di Indonesia ini. Dari apa? Mau dari musik silakan, mau dari apapun silakan. Saya tidak tahu apakah saya ini mengawali, tapi itu perenungan saya dulu. Ya, betapa hebatnya, saya pikir dari sisi bahasa Pulau Bintan ini adalah pusat bahasa Indonesia. Awalnya Indonesia itu dari sini, bahasa ya, dari sisi bahasa ya. Nah, jadi lewat musik kita bisa berjuang di situ. Rasa seninya orang Bintan itu, orang Sumatera ya secara umum ya, itu saya rasa luar biasa. Sekarang saya merasakan itu. Barangkali saya berharap nantinya di sini mungkin orang yang berusia 40 tahun hari ini, atau yang 30 tahun, atau yang 20 tahun, atau 10 tahun, terserah. Artinya mereka akan punya sikap melihat apa yang berkembang saat ini. Misalkan saat ini di sini membuat sebuah kegiatan bermusik. Mungkin ada anak yang usia 20 tahun melihat itu. Dia tergerak. Atau mungkin yang 10 tahun dia tergerak. Saya datang ke Surabaya waktu itu sekitar setelah setahun, saya nonton ada penampilan band. Ada Jibril band. Tahu ya, Yuki Semeru ya? Gitarisnya Dodi Suendra. Terus ada Rolis, ada Aka, ada siapa lagi ya? Pokoknya ada band-band terkenal yang main di panggung saat itu. Jadi saya nontonnya agak jauh. Waktu itu di Gelora Pancasila. Saya baru pertama kali itu melihat penampilan band. Karena waktu saya di sini itu, yang saya tahu, yang pernah saya lihat musik rock pertama kali albumnya itu albumnya Aka. Aka ya, yang ada 4 orang itu. Sebelum SAS. Ini keren-keren dari Surabaya. Kok tiba-tiba saya dikirim sekolah di Surabaya. Nah, ketika saya setahun di sana, terus saya diajak nonton itu. Saya lihat dari tahun 987. Bukan tahun 77 waktu itu ya. 778. 78 karena saya kan kelas 1 mau kelas 2 ya. SMA waktu itu. Saya nonton ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. 10 tahun kemudian saya satu panggung main sama Gito Rolis. Yang saya tonton itu loh. Nah,
Terakhir ini saya banyak baca cerita kisah ketika Billy Sheehan itu saat itu menonton Billy Gibbon, band apa itu ZZ Top, penonton. Tiba-tiba sekian tahun kemudian dia sudah bisa bareng sama. Permainannya juga bisa melebihi itu. Jadi kita tidak tahu. Nah, kita berharap kalau kita buatkan sebuah suasana bermusik di Pulau Bintan ini, kita berharap siapakah anak itu yang bisa membuat Bintan ini jadi besar. Kita tak tahu, lakukan saja. Jadi lakukan aja bermusik. Mereka mau dengan pertengkarannya, mau dengan keributannya, mau dengan persaingan, tidak apa-apa, teruskan aja. Karena itu yang terjadi di Surabaya. Jalan aja dulu. Iya, jalan aja. Jalan aja dulu. Nah, nanti yang concern mau rekaman, nah kita punya orangnya. Yang concern ini kita ada orangnya. Apa itu? Jadi saya hanya ingin membangkitkan bahwasanya setelah ini menjadi pusat bahasa, kenapa tak bisa menjadi pusat musik? Ya, atau anak-anak yang bermusik mungkin di daerah lain dia bisa jadi lebih bagus, bisa jadi meledak-ledak ya setelah di kota lain. Tapi dia bermulai dari sini. Jadilah dia anak Bintan yang luar biasa gitu. Ya kan? Amin. Ini luar biasa hari Ini harusnya kita bikin 2 episode nih kayaknya. Iya, dua episode nih. Ya, itu dia soal ada beberapa pertanyaan yang belum. Ya, belum nih. tapi. Episode kedua nanti lah tunggu bisnis bakso aku jadi. Pak serius bang? Hah? Bakso bang? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Di sini. Sampai tak bisa bercanda loh. Tak bisa bercanda loh, Pak. Iya, Biasanya kan makanya, kita iya. cowok kan bertiga Iya. kan. Lihat deh. Mana lagi? Anak senior ini mana lagi? Bisa. Jadi kata-kata terakhir saya, mari kita bangun UKM. Itu yang kami dorong memang bang. Ya bang. Betul. Nanti bintang tamu kami ada tukang bubur, ada ya banyak pak. Siap. Semacam. Itu. Ya 1 jam mantap nih. Ini hari luar Ca, biasa. tugasnya Ca ada sekarang. Ca. Tugas Ca. Langsung ya, Pak? Iya. Rasa-rasa ikhlas kita tak tutup sebenarnya. Iya. Karena itu masih nggak dengar. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Aduh. Betul. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Tapi ini masih kurang memang pak. Belum. Belum. Itulah ketidaktahuan itu nikmat. Iya. Jadi nanti kalian akan tahu Iya. pertanyaan-pertanyaan berikutnya loh. Yes. Terus sampai di ujung waktu kita ngobrolnya. Semuanya tuh. Iya. Nanti lah ya kita buat episode selanjutnya. Ya. Dengan tema yang berbeda mungkin ya, Pak ya. Ya. Ya, itu untuk hari ini teman-teman semua luar biasa banyak banget ilmu yang bisa kita dapat ya, insight-insight baru. Terus apa? Cerita zaman dulu. Cerita musisi. pokoknya tentang perjalanan musik lah ya, gitu. Yang kita nggak tahu awalnya jadi tahu. Dan jangan lupa diambil semua daging-daging tadi, ya. Jangan dilupain, apalagi teman-teman yang memang punya passion, yang ngerasa passionnya itu memang di musik. Gitu. Jadi kalian harus mulai jalan dulu ya, jalan dulu ya jalan aja dulu, Pokoknya bergerak. bergerak aja dulu, mau di mana ujungnya pokoknya bergerak aja dulu. Karena pasti akan ada titik temunya gitu. Karena secara filosofinya di bumi ini nggak ada yang diam. Oh, Daun iya, jatuh. betul. Daun jatuh pun dia harus bergerak. Ya. Betul. 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 Quotesnya itu guys. Nggak nyambung kayaknya. Enggak lah, nyambung lah. Istilahnya gini loh, kita berjalan, kita terus saja berjalan. Ketika musim itu hujan, apa yang bisa dipetik dari musim hujan? Ya. Ketika itu musim panas, apa yang Ya. bisa dipetik dari musim panas? Akhirnya ketemu sama Yang Maha Kuasa. Apa yang bisa dipetik dalam perjalanan ini? Tuh. Notes ya guys. Pokoknya buat kalian semua yang memang pengen eksplor diri kalian terutama di bidang musik, tolong tonton podcast ini karena ini spesial banget. Sampai 1 jam 15 menit jarang berdentang tuh sampai lewat dari 1 jam itu jarang banget, dan ini 1 jam 15 menit ya guys. Dan kita juga mohon maaf ya Eyang, Abang kalau misalnya kita tadi selama discuss banyak yang potong-potong kah atau bercanda-bercanda atau kata-katanya yang nggak masuk, kita mohon maaf. Dan semoga teman-teman bisa menikmati podcast ini dengan sebaik-baiknya. Dan banyak pesan-pesan juga tadi dari Eyang sama Bang Teguh. Semoga nanti kedepannya bisa jadi orang yang berkembang. Mungkin itu aja buat hari ini. Jangan lupa ditonton, di subscribe, like,
komen, dan share. Agak nahan-nahan diri dia. Bocok kosong gitu kan. Ya udah deh, kan itu buat hari ini jangan lupa tonton setiap hari Sabtu ya Pak sekarang. Kan ada editor. Kan ada editor. Ya, kan ada editor. Kami ada editor baru ya. Kalau kenalan nanti Nanti yang kenalan. dimarahin disuruh tutup. Ya guys, jangan lupa balik lagi ke podcast saya dengan Adita minggu depan. Kita akan undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa balik lagi ke Bedentang Bebuang. Dengan Pemuda tempatan. Bintang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musik